Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, saya Riwayatul Ismi, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1 Parang Panjang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, pendidikan yang guru berikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Salah satu contohnya dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak itulah pendidikan. Yang ketiga, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar memuliakan dirinya dan orang lain. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menghasilkan karya atau yang disebut dengan psikomotor. Yang keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi yang sudah dibawa anak sejak lahir berupa kultur budaya dan lingkungan. Kodrat zaman adalah kondisi zaman saat anak tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, sistem Among pendidik semestinya dapat menjadi pamong yang mendidik. Dan yang kedelapan, merdeka berarti bebas secara lahir dan mandiri secara batin. Apa yang dapat saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Pertama, saya mengejar target ketercapaian kompetensi dan materi. Saya lebih dominan pada aspek kognitif daripada memahami karakter peserta didik. Saya juga mengajar dengan satu strategi pembelajaran untuk semua karakter belajar peserta didik. Saat siswa saya sudah memenuhi nilai sesuai standar kompetensi minimum, pembelajaran sudah dianggap tuntas. Saya juga tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham akan kompetensi keahlian mereka dan layak untuk bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha. Dan jarang sekali melakukan refleksi pembelajaran dan mendengar pendapat peserta didik terhadap proses belajarnya. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya masih banyak memiliki kelemahan meskipun sudah lebih dari 10 tahun menjadi guru. Banyak hal yang perlu dibenahi dan direfleksikan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, seharusnya saya menuntun siswa di dalam kelas secara holistik, tidak hanya dominan pada aspek kognitifnya saja. Yang kedua, teaching at the right level atau mengajar sesuai bakat, minat, kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, atau luaran. Yang keempat, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kelima, mempelajari dan mengenal peserta didik secara utuh baik kognitif dan non-kognitifnya. Dan yang keenam, menuntun peserta didik tumbuh sesuai dengan kodratnya dan mengajar sepenuh hati. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya segera terapkan pertama, merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, interaktif, berdiferensiasi, serta menyenangkan. Lebih memahami kodrat alam per individu peserta didik serta kodrat zaman yang tengah mereka hadapi. Dan yang terakhir, saya belajar bukan menuntut, tapi menuntun peserta didik. Yes, I'm a teacher. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.